Dan ini adalah kedua kalinya loh bagi Dita meraih peringkat pertama sejak Juni lalu, di mana isi pesannya secara keseluruhan itu memperlihatkan kepada kita bahwa Min Hee-jin itu nggak. Hi everyone, I'm Misul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Dispatch yang baru-baru ini dituding memanipulasi pesannya Min Hee-jin secara jahat. Jadi guys, pada tanggal 31 Juli yang lalu ada sebuah postingan. Nah, judul postingannya adalah Dispatch akan berakhir dengan ini. Dan kemudian postingan ini menjadi viral. Bahkan ya guys, saat video ini dibuat, postingan itu telah dilihat hampir 65.000 kali. Wow, banyak banget loh. Dalam postingan tersebut, COP atau yang membuat postingan ini mengungkapkan bagaimana Dispatch yang diduga mengedit pesan teks dengan maksud jahat sebelum merilisnya sebagai sebuah fakta. Sebelumnya diketahui bahwa Dispatch itu merilis pesan seperti ini guys, yang mana mereka atau Dispatch itu seperti mengklaim bahwa ini tuh adalah sebuah bukti loh bahwa Min Hee-jin itu telah menutupi tuduhan SH. Apa itu SH? Bisa cek kolom komentar ya guys, karena kata-katanya juga lumayan cukup sensitif sih. Dan kurang lebih seperti inilah bagaimana isi pesan yang dirilis oleh Dispatch. Coba kita baca ya bareng-bareng. Di sini Min Hee-jin mengatakan, "Aku sudah percaya padamu bahkan sebelum kamu mencoba membela diri. Tapi apa maksudmu? Kamu gak ingat? Bukankah itu berarti kamu bisa melakukannya?" Kemudian si director A balas kayak gini guys. Saya mungkin akan bilang bahwa itu lebih baik daripada menonton dengan dua pria. Saya juga bilang bahwa saya tidak pernah memanggilnya noda muda. Saya yakin B merasa dirugikan. Saya tahu dia sangat ingin bekerja di Adore. Maafkan aku, kau membersihkan kekacauan yang telah kubuat lagi. Aku nggak akan membuat masalah lagi di masa depan. Well, jadi seperti itulah bagaimana isi pesannya. Dan untuk Dispatch itu mengklaim nih guys bahwa pernyataan dari Direktur A yang mengatakan bahwa Anda atau Min Hee-jin sudah membersihkan kekacauan yang saya buat lagi, ini tuh merupakan bukti bahwa Min Hee-jin itu sebelumnya telah menutupi tuduhan SH. Namun nih teman-teman, ada namanya. Ternyata pesannya lengkapnya nih antara Direktur A sama Min Hee-jin itu menunjukkan gambaran yang berbeda, tidak seperti yang ditampilkan oleh Dispatch. Dan berikut adalah sisa percakapan yang disunting oleh Dispatch. Mari kita simak ya seperti apa isi percakapan antara Min Hee-jin bersama dengan si Direktur A. Dan di sini Min Hee-jin bilang kayak gini guys. Saya mengerti itu, namun karena Anda juga pernah menjadi korban perundungan sepanjang karir Anda, saya pikir Anda akan baik-baik saja jika menjadi B. Kupikir kamu akan lebih memahaminya dan bersikap lebih baik padanya. Bagaimana kamu bisa memperlakukan B seperti yang telah kamu lakukan? Terus si A reply kayak gini. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah kondisi pikiran saya. Kemudian Min Hee-jin bilang lagi, jika kamu memperlakukan X seperti sampah dan kemudian memperlakukan Y seperti sampah, apa yang akan kamu katakan jika script mengatakan bahwa mereka memperlakukanmu seperti sampah karena mereka bersemangat dan peduli padamu? Apa yang akan kamu lakukan? Well, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana sisa-sisa percakapan yang sudah disunting ya guys. Dan usai membaca bagaimana isi pesan tadi, sudah jelas bahwa apa yang dimaksudkan oleh A dengan membersihkan kekacauanku, ini tuh nggak ada hubungannya dengan perlakuan SH. Tetapi si A ini telah diganggu oleh seseorang di tempat kerjanya, sehingga Min Hee-jin itu turun tangan untuk menghentikannya. Selain itu, Min Hee-jin juga mengungkapkan hal ini dalam pesan yang diunggahnya baru-baru ini. Kurang lebih statement dari Min Hee-jin seperti ini guys, coba kita simak ya bareng-bareng. Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya diadili di pengadilan opini publik dan diadili oleh orang-orang yang tidak mengetahui sepenuhnya kompleksitas situasi. Tetapi karena keadaan sudah di luar kendali, saya kecewa karena harus menjelaskan sisi saya, dan bahkan jika saya telah menjelaskan semuanya, saya tidak dapat membagikan semua yang telah terjadi. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Dalam artikel yang bermasalah atau artikelnya Dispatch, pesan yang diedit dengan maksud jahat tidak mengenai si B. Ada seseorang direktur yang disembunyikan identitasnya yang memiliki masalah internal dengan kami. Dengan demikian, pesan yang diedit yang menyembunyikan kebenaran ini bukanlah hal yang perlu diketahui oleh
publik. Sementara itu, seorang netizen yang menanggapi unggahan tersebut kemudian mengunggah bagaimana pertukaran teks yang lengkap antara Min Hee-jin dan karyawan yang bersangkutan. Serta ada juga pesan teks berikutnya yang telah dikonfigurasi ulang oleh Dispatch. Dan berikut adalah pesan teks Min Hee-jin yang diduga telah diubah oleh Dispatch. Dalam pesan itu, Min Hee-jin mengatakan seperti ini guys. Aku sudah percaya padamu, bahkan sebelum kamu mencoba membela diri. Tapi apa maksudmu kau nggak ingat? Bukankah itu berarti kau bisa melakukannya? Kemudian dipesan secara keseluruhan, alih-alih Min Hee-jin ini mencoba untuk menutupi bagaimana kesalahan tersebut, Min Hee-jin justru terlihat memarahi bagaimana karyawan itu. Dalam pesan tersebut, Min Hee-jin mengatakan seperti ini guys. Aku percaya padamu. Tapi ini jawaban yang gak dapat diterima. Bukannya kamu menyangkalnya. Kamu bilang kamu gak ingat. Bukankah itu berarti kamu bisa melakukannya? Kamu satu-satunya yang gak ingat. Kemudian Director A ini bilang kayak gini. Saya sudah ceritakan lewat telepon waktu kita ngobrol. Saya sudah bilang saya enggak ingat. Terus Min Hee-jin reply. Aku juga nggak ingat, tulis ulang saja. Well guys, jadi seperti itulah bagaimana isi pesan dari Min Hee-jin bersama dengan sang Director A. Intinya adalah gambaran yang ditampilkan oleh Dispatch itu benar-benar berbeda banget jikalau kita bandingkan dengan bagaimana isi pesannya secara keseluruhan. Dimana isi pesannya secara keseluruhan itu memperlihatkan kepada kita bahwa Min Hee-jin itu nggak membela ataupun nggak mencoba untuk menutupi bagaimana kesalahan karyawan ini. Justru Min Hee-jin memarahinya. Berbeda dengan gambaran yang ditampilkan oleh Dispatch, yang mana Dispatch itu menggambarkan bahwa Min Hee-jin itu mencoba untuk menutupi bagaimana kesalahan dari karyawan tersebut. Begitu teman-teman. Makanya muncul juga dugaan nih bahwa Dispatch itu telah mengedit pesan teks dari Min Hee-jin secara jahat. Sementara itu untuk pihak Dispatch belum menanggapi tuduhan tersebut. Dan sekarang kita akan move ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang Dita Secret Number yang kembali menempati peringkat pertama selama 2 bulan berturut-turut di Gipty Pen. Wow, amazing banget. Dita Secret Number menempati posisi pertama dalam voting untuk brand artis bulan Juli yang diselenggarakan oleh aplikasi dukungan global Gipty Pen. Dan ini adalah kedua kalinya loh bagi Dita meraih peringkat pertama sejak Juni lalu. Dan Dita pun mendapatkan special benefit selama 2 bulan berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarah voting Gipty Pen. Gipty Pen juga bahkan menambahkan mahkota khusus loh ke halaman bintang di aplikasi untuk memperingati kemenangan kedua berturut-turutnya Dita. FYI, voting brand Gipty Pen itu mendapatkan respon yang luar biasa loh dari para penggemar dengan memberikan fasilitas terkait indeks reputasi brand. Indeks reputasi brand sendiri menggunakan data besar untuk mengidentifikasi preferensi konsumen dari berbagai sudut dan mengekspresikannya dalam suatu peringkat dan merupakan indikator yang berpengaruh bagi selebriti. Gipty Pen yang memiliki pendanaan global dan komunitas penggemar menyediakan berbagai layanan dukungan untuk penggemar luar negeri. Misalnya untuk Dita Secret Number yang belum lama ini memulai tur Amerika Serikat pertama bersama dengan Secret Number. Dita menerima buket boneka sebagai hadiah dari penggemarnya di Indonesia melalui upaya penggalangan dana global melalui komunitas Gipty Pen. Wow, deba banget. Peringkat pertama selama 2 bulan berturut-turut. Ini merupakan something yang menurut aku debak loh guys. Karena ya untuk menang voting itu juga nggak mudah loh. Itu butuh perjuangan loh. Dan juga butuh solidaritas yang kuat bersama dengan penggemar-penggemar yang lain. Dan kalian berhasil melakukan hal tersebut. Wow, apresiasi banget ya buat para Loki. Debak. Dan teman-teman tidak hanya itu saja. Kalian tahu nggak, Secret Number itu juga menduduki peringkat pertama di kategori wanita idol favorit di chart populer mingguan pada minggu keempat bulan Juli. Dimana untuk periode perhitungannya dimulai dari tanggal 22 sampai tanggal 28 Juli. Dan Secret Number telah menduduki peringkat pertama selama 3 minggu berturut-turut loh, sejak minggu kedua bulan Juli. Secret Number itu menempati posisi pertama dengan 50% suara selama periode voting. Kemudian ada IU yang menyusul dengan 31,3% dan G-Idol yang menyusul dengan 16,7%. Di sisi lain, untuk Stardom yang menunjukkan peringkat dalam berbagai kategori, merupakan aplikasi seluler yang menghubungkan idol bersama dengan penggemarnya. Selain itu, Stardom juga akan memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk secara langsung mempromosikan bintang favoritnya di masa depan. Wow, menarik juga sih. Adapun untuk Secret Number sedang sibuk nih menggelar tur Amerika pertama mereka yang bertajuk Unlock yang dimulai dari tanggal 26 bulan di Chicago hingga tanggal 10 Agustus mendatang. Secret Number sendiri itu akan melewati total 8 kota nih guys, antara lain adalah Minneapolis, Charlotte, Fort Worth, Denver, Phoenix, Seattle, dan juga LA.
Kemudian pada tanggal 28 September mereka akan mengadakan konser solo pertama mereka di Jakarta yang bertajuk Secret Number Password Konser. Dan tentunya konser ini akan membuat kenangan spesial bersama dengan para Loki. Ini akan menjadi penampilan yang sangat berarti tentunya, terlebih salah satu member Secret Number yakni Dita berasal dari Indonesia. So gimana nih untuk para Loki, udah beli nggak tiketnya? Dan jangan lupa ya teman-teman untuk siapin segalanya dari sekarang. Bukan hanya beli tiket doang ya, tapi kalian juga perlu siapin kesehatan kalian. Jangan pernah mengabaikan kesehatan ya guys, karena kesehatan itu yang utama. Percuma kita udah punya duit, kita udah beli tiket, dan segalanya percuma kalau kita itu sakit. So jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian supaya nanti pas nonton konser berjalan dengan lancar. Anyway, sekali lagi congratulations ya untuk Secret Number. Semoga kedepannya makin bersinar dan juga sukses. Keep fighting. Well, cukup sekian ya untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulki pamit, dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya, dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.